Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi haddatsana ibnu Abi Maryam. Haddatsana usritanina ing kita sapa ibnu Abi Maryam qala ngucap sapa ibnu Abi Maryam. Abarona wa khabarna ing kita sapa Nafi ibnu Umar Nafi bin Umar. Qala ngucap sapa Nafi bin Umar haddatsani usritanini ing ingsun. Sapa ibnu Abi Mulaikah an Asma binti Abi Bakrin saking Asma binti Abi Bakrin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam saat temne Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sholat sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-kusufi ing salat gerhana wa qama mengko jumeneng sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatola mengko dawaake sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiyamah ing jumeneng utawa ing ngadeg. Sumaraka nuli ruku sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatola mengko dawaake sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ruku'a ing ruku. Sumakoma nuli jumeneng sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatola mengko dawaake sapa Kanjeng Nabi al-qiyamah ing jumeneng. Summa raka'a nuli ruku' sapa Kanjeng Nabi fa'atana mongko dawaake sapa Kanjeng Nabi ar-ruku'a ing ruku'. Summa rafa'a nuli ngangkat sapa Kanjeng Nabi. Summa sajada nuli sujud sapa Kanjeng Nabi fa'atana mongko dawaake sapa Kanjeng Nabi as-sujuda ing sujud. Summa rafa'a nuli ngangkat sapa Kanjeng Nabi, summa sajada nuli sujud sapa Kanjeng Nabi. Wa atala mongko dawaake sapa Kanjeng Nabi as-sujuda ing sujud, summa qama nuli jumeneng sapa Kanjeng Nabi, wa atala mongko dawaake sapa Kanjeng Nabi al-qiyamah ing jumeneng utawa ing ngadeg. Summa raka'a nuli ruku sapa Kanjeng Nabi, wa atala mongko dawaake sapa Kanjeng Nabi ar-ruku'a ing ruku'. Summa rafa'a nuli ngangkat sapa Kanjeng Nabi. Fa'atala mongko dawaake sapa Kanjeng Nabi al-qiyamah ing jumeneng. Summa raka'a nuli ruku sapa Kanjeng Nabi. Fa'atala mongko dawaake sapa Kanjeng Nabi ar-ruku'a ing ruku'. Summa rafa'a nuli dawaake sapa Kanjeng Nabi. Fasajada mongko sujud sapa Kanjeng Nabi. Fa'atala mongko dawaake sapa Kanjeng Nabi as-sujuda ing sujud. Summa rafa'a nuli ngangkat sapa Kanjeng Nabi. Summa sajada nuli sujud sapa Kanjeng Nabi. Wa atala mongko dawaake sapa Kanjeng Nabi as-sujuda ing sujud. Summa sarafa nuli rampung sapa Kanjeng Nabi. Faqala mongko ngendikan sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qadanat teman-teman wis nyedak minni saking ingsun opal jannatu swarga. Hatta lawis daroktu hingga lamun to kendel sapa ingsun. Alaiha ing atase jannah lajik tukum yakti bakal nekake sapa ingsun kum ing sira kabeh bikitofin kelawan dompolan buah min kitofiha saking pira-pira dompolane buah-buahan swarga maksudnya. Wadanat lan park mini saking ingsun apa naru neraka. Hatta kultu sing ngucap ingsun ai rabbi duh Gusti iki harfun nida'in. Ai rabbi duh Gusti ana ana ta utawi ingsun iku mahum sartani mengkon kaum. Faizan mengko ari kalane kultu ay rabbi aw ana ma'ahum. Faizan mengko ari kalane ay kultu hatta kultu ay rabbi imra'atun utawi wong wadon hasibtu kang nyono sapa ingsun ai ibnu Abi Mulaikah maksudnya iku annahu sa'antene ibnu Abi Mulaikah iku kala ngucap sapa ibnu Abi Mulaikah
Tahdisuha nyokoti ing imro'ah apa hirratun kucing. Kultu ngucap sapa ingsun ma utawi apa suwiji tingkah. Utawi apa suwiji iku sa'nu hadi utawi kelakuane utawa lakune ikilah imro'ah. Qalu padha jawab para sahabat habisat ha ngeker habisat nyekeker sapa imro'ah ha ing hirah ing kucing hatta matat sehingga mati apa kucing juan kelawan luwe la atamat ha kang ora paring panganan sapa imro'ah ha ing hirah wala arsalat halan orang ngeculake sapa imro'ah ha ing hirah takul supaya mangan apa hirah takulu supaya mangan apa hirah. Kala ngucap sapa Nafi hasib tunyono sapa ingsun annahu satamne Ibnu Abi Mulaikah iku kala ngucap sapa Ibnu Abi Mulaikah min khosyisin saking khosyisin tegese serangga au khisyasin utawa serangga. Tata cara sholat gerhana beberapa kali kita lakukan bahkan di masjid kita ini ya dengan jamaah ada khutbahnya juga nih. Ini kalau ini sudah sudah sering kita lakukan. Alhamdulillah. Kalau dulu belum ada media sosial, medsos itu kan masih terbatas biasanya. Kalau sekarang kan sudah betul-betul masif caranya, bagaimana sholatnya itu sudah kita sering maklum. Ada beberapa kali kita lakukan dengan berjamaah. Ini yang menjadi di belakang ini setelah Rasulullah melakukan sholat gerhana, setelah rampung beliau bersabda surga baru saja mendekat pada diriku, sehingga sekiranya aku berani untuk mengambil apa yang ada dalam surga tersebut, semisal aku mengambil satu dompolan dari buah-buahan, maka aku bisa akan mendapatkannya. Dan baru saja lagi neraka itu mendekat padaku, maka aku berkata, wahai ya Rabb, apakah aku di antara orang-orang yang ada di neraka tersebut? Ketika aku mengucapkan demikian itu, ada seorang perempuan yang dia itu dikatakan oleh Ibnu Abi Mulaikah sebagai orang yang sedang dimakan oleh hirah kucing. Jadi saat itu ada perempuan yang dicokot oleh kucing. Karena apa? Ternyata lalu Rasulullah bertanya apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut. Apa yang dilakukannya? Ternyata dia waktu di dunia ini sering tidak memberi makan kucing, tetapi dia istilah kurti kerangkeng itu orang dipakani, ya. Sampai yang namanya itu mati kelaparan. Jadi ingin menyiksa binatang. Biasa ciri-ciri orang yang menyiksa binatang itu di dalam dirinya itu tidak bersih dari unsur-unsur negatif. Kalau dalam ciri-ciri orang-orang kitab-kitab yang berkaitan dengan ruqyah itu, kalau orang istilahnya kok sama hewan-hewan, misalnya kucing, kok dia biasanya menyiksa, itu biasanya ada kaitannya dengan kok. Tapi juga bisa karena watak, ya, tidak menyayangi makhluknya Allah. Padahal makhluknya Allah semua itu nanti ada oleh Allah itu juga akan diberikan balasan, ya. Diberikan balasan nanti, ya. Kalau kita pernah mendengar hadis Nabi SAW itu loh yang berkaitan dengan Rasul akli ba'dal imani atau watudu ilan nas, yang artinya puncak daripada akal, ya Rasul akal, puncak daripada akal itu setelah
daripada iman itu adalah berbelas kasih kepada orang lain. Dengan orang lain saja kita itu seperti itu. Pada makhluknya juga. Karena makhluk itu di dalam berbagai macam referensi tafsir ataupun hadis itu nanti ada yang beberapa pendapat. Ada yang mereka itu nanti berpendapat bahwasannya mereka juga akan dibalas oleh Allah dengan surga. Nah, dan ini kebanyakan memilih ini. Ada yang mengatakan cukuplah mereka harus nanti dijadikan, kembalikan oleh Allah, dijadikan seperti debu aja, dihancurkan demikian. Tapi ada pendapat yang dipegangi oleh jumhur adalah pendapat bahwa mereka pun juga berhak untuk mendapatkan surga. Maka ada suatu di yaumul hisab itu ada nanti dialog itu ya. Ketika yang pertama itu nanti dihisab oleh Allah itu adalah kambing. Kambing dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di kambing itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah mengatakan, ya Allah, aku itu memiliki kontribusi yang banyak dalam kehidupan ini. Kulitku bisa digunakan, dagingku bisa untuk kurban, dan betapa banyak kontribusi yang telah kau berikan kepada alam. Sampai apapun bisa digunakan untuk sebagai kontribusi, memberikan manfaat. Daripada itu ayam gitu loh. Sebenarnya saya layak untuk masuk ke dalam surga. Pokoknya saya itu kontribusi daya di muka bumi ini lebih banyak daripada ayam. Nah, akhirnya kambing disuruh masuk ke dalam surga oleh Allah. Nah, yang selanjutnya adalah ketika itu ayam yang dibilang tadi, ayam pun ketika dihisab oleh Allah, dia pun menyatakan, wahai Allah, meskipun aku kayak gini, tapi aku memberikan manfaat kepada alam semesta. Aku memiliki telur yang biasa dimakan oleh Mas Nanda. Misalnya itu kesenangannya kan dimulaikan itu. Saya punya kontribusi yang besar dalam alam semesta ini, minimal saya punya telur itu. Maka saya layak untuk masuk ke dalam surga, ya Allah. Lalu daripada lalat. Daripada lalat. Lalu terus akhirnya yang ayam lolos masuk ke dalam surga. Lalat pun dipanggil oleh Allah, ditanya, wahai lalat, apa kontribusimu dalam dunia ini ketika aku ciptakan ini? Lalat pun menyatakan, ya Allah, meskipun tubuhku menjijikkan, tapi aku berkontribusi menunjukkan kepada manusia di mana aku berada itu pasti itu adalah perkara yang kotor, sesuatu yang menjijikkan. Maka aku ini juga punya kontribusi juga. Aku tidak malah aku mencelok. Mengerti mencelok apa? Hinggap. Aku hinggap dimanapun itu, tidak melihat orangnya, bahkan itu pejabat ataupun orang biasa, semuanya tetap aku. Ketika aku mau mencelok ya mencelok saja, menunjukkan bahwa orang itu tidak perlu perlu sombong, karena semuanya juga pernah dihinggapi namanya itu lalat lolos. Aku ini lebih kontribusi, ya Allah, ditimbang daripada tinggi, bukan tinggi dulu, tinggi yang apa ya bahasanya, yang bahasa Indonesianya tinggi yang di tempat tidur nyongkot loro itu loh. Ya wis tinggi ya itu nanti. Bukan tinggi ketinggian tapi ya tinggi pun akhirnya juga kayak itu tadi lolos masuk surga, tinggi pun dipanggil, "Hoi, kamu yang namanya tinggi, apa kontribusimu terhadap kemaslahatan terhadap dunia ini?" Tinggi pun menjawab kepada Allah, ya Allah, meskipun buku-buku kecil kayak gini, tempatku di tempat-tempat yang nyerempit di tempat dipan, aku memiliki kontribusi, ya Allah. Itu orang-orang yang belum sholat subuh itu, yang belum sholat subuh pagi itu sebelum adzan aku gigit itu, maka dia ketika aku gigit menjadi nah iya udah terbangun. Setelah itu kalau bangun wudhu ambil sholat, berarti kan aku berkontribusi membangunkan orang untuk beribadah kepada Engkau, ya Allah. Aku ini lebih bagus juga punya kontribusi, ya Allah, daripada anjing. Akhirnya tinggi masuk ke dalam
surga. Yang anjing pun akhirnya dipanggil oleh Allah. Wahai anjing, bagaimana kontribusimu? Ya Allah, aku ini adalah hewan yang penurut. Kalau dilatih, aku disuruh apapun, aku itu adalah ketika menjaga, aku juga menjaga. Dan juga ada yang namanya itu di antara kami adalah sebagai penghuni surga ada Ashabul Kahfi. Itu yang menemani Ashabul Kahfi itu juga kami dari golongan kami, ya Allah. Kami memiliki kontribusi yang besar dalam jagat raya ini. Maka mohon kami dimasukkan ke surga, ya Allah. Sungguh kami ini lebih baik sampai daripada yang namanya babi. Babi itu loh yang paling orang jijik ya kan, kalau orang ngaruh gitu dikatakan aku ini loh, makanya harus tadi anjing masuk ke dalam surga ganti yang namanya tinggal apa namanya babi, anjing, babi, tinggal babi pun oleh Allah, ya Allah, ketika dia apa, aku ini memang hewanmu yang menjijikkan ya Allah, tapi konstruksi struktural dan apapun yang ada dalam tubuhku ini hampir sama dengan manusia ya Allah. Bilangnya kayak gitu. Dan sebelum obat-obatan ada eksperimen itu diujikannya itu sebelum diujikan kepada manusia itu biasanya diujikan kepada aku ya Allah. Aku juga memiliki kontribusi. Nah, tinggi kelinci percobaan kalau ada apapun iki obate pandemi satu ini dicoba ning anu sih ning babi sih. Terus akhirnya Allah pun aku ini kayak gitu memiliki kontribusi ya Allah dibandingkan orang-orang kafir. Nah, ini akhirnya dewe orang kafir itu akhirnya wis ra iso memang dewe masuk neraka. Tapi yang lainnya makhluk selain itu masih ke dalam surga. Nah itu ning kono kuwi akhirnya karena orang kafir apa memiliki akal tapi tidak digunakan, memiliki pengetahuan tetapi untuk menentang Allah. Makanya ini menjadi catatan ya, dari Rasul Akli Ba'dal Imani atau wadudu ilan nas tadi apa puncaknya akal itu adalah iman. Makanya ini tadi orang kafir itu tidak beriman kepada Allah. Ini oleh Allah ditunjukkan, wah itu loh, surga saja baru mendekat pada diriku. Surga pun baru mendekat, neraka pun baru mendekat. Inilah orang iman harus percaya dengan apa yu'minuna bil ghaibi, percaya dengan sesuatu yang gaib. Kita itu harus bersyukur kepada Allah langsung diberikan kepada kita yang keimanan. Nanti kapan-kapan Mas Pendi itu, kalau dulu saya itu di masjid awal teng mriki ngaji itu Jawamiul Kalim. Nah, Jawamiul Kalim itu adalah kamus hadis. Ada toh, kalau ada kamus tentang apa namanya, kamus tentang bahasa Arab sudah terbiasa. Sekarang sing karyanya Mbah Ali Maksum itu Jawamiul Kalim, Kiai Haji Ali Maksum Kerapia itu mengarang kitab namanya Jawamiul Kalim. Nah, di Jawamiul Kalim itu satu kitab kecil, biasanya kalau posonan bisa diprogram itu kita ngaji cepetan itu. Ngaji kitab Jawamiul Kalim itu isinya adalah kamus hadis-hadis. Seperti alif nanti apa muncul di situ hadisnya apa, umpamanya ro ya itu tadi Rasul Akli Ba'dal Imani, huruf ro. Nanti apa namanya ro lagi arifku misalnya dan sebagainya. Huruf ya hadisnya apa, tapi pendek-pendek diambil dari kitab Jami'us Shaghir karya Syekh Abdurrahman niku Jalaluddin As-Suyuti. Karya itu Jami'us Shaghir itu pinter Masya Allah, itu juga ya lumayan minimal tinggi wong perbekal itu teman-teman misalnya dari kalangan muda itu untuk besok kalau umpamanya kemana-mana punya Jawamiul Kalim itu lumayan dewe mau tinggi KKN itu apa lah wis duwe hadis piro itu kan apa ngapalin hadis cilik-cilik kan penak sih kan masihan
Rafiqu qabla thoriq misalnya. Terus ada lagi al-haya'u minal iman, itu umpamanya apa. Jadi banyak itu, bagus sekali kalau kita memiliki itu apa namanya kitab Jami'us Shaghir yang diringkas oleh Mbah Ali Maksum menjadi kitab Jawami'ul Kalim itu nanti ya. Jadi apa namanya ya itu orang ulama dulu itu masya Allah sergemnya kalau kayak gitu memiliki ya Allah ini untuk tinggalan yang bermanfaat untuk kita. Itu hasil karya Mbah Ali Maksum selain hujjatu ahli sunnah wal jamaah itu adalah itu apa namanya Jawami'ul Kalim. Terus juga Nadhum Asmaul Husna yang bismillahi wa bi badana walau abadna ghairahu la syaqaina yang beliau terima dari Syekh Al-Padani, Yasin Al-Padani langsung. Malah wakila bapaknya meminta dari putranya. Itu Mbah Maksum itu mendapatkan dari Mbah Ali Maksum. Masya Allah. Jadi ini apa namanya kisah tadi ya. Kalau jumhur ulama berpendapat bahwa makhluk yang lain selain manusia pun besok berhak untuk menghuni jannah. Babu rafil basori ilal imami bis shalah. Utawi babu rafil basori utawi bab ngangkat peninggal ilal imami maring imam bis shalah ing dalam shalah. Wa qalat lan ngucap sapa Aisyah kana ngendikan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholatil kusufi ing dalam salat gerhana. Faraitu mongko ningali ingsun jahannam ing jahannam yahtimu hale ngancurake utawa mangan utawa ngancurake apa ba'dua sebagian nar ba'don ing sebagian kang weneh hina raitu muri arikalane weruh sira kabeh ni ingsun takhartu mongko mundur sapa ingsun. Kanjeng Nabi melihat namanya ini neraka itu sebagian pada yang lain itu saling melahap, memakan, menghancurkan. Saat itu Rasulullah pun mundur, dinyatakan mundur. Sahabat tadi melihat langsung ini. Jadi untuk menegaskan keberadaan neraka saja Rasulullah digambarkan hadis ini bagaimana demikian ya secara detail. Rasulullah menyatakan sahabat mengimani dan kita pun juga mengimani apa yang disampaikan beliau. Hadatsana wa bidai hadatsana Musa qala ucap sapa Musa hadatsana ceritani kita sapa Abdul Wahid qala ucap sapa Abdul Wahid hadatsana ceritani kita sapa Mas an Umar bin Umairin saking Umar bin Umair an Abi Ma'marin saking Abi Ma'mar kala ngucap sapa Abi Ma'mar kulna ngucap sapa kita li Habbab bin maring sahabat Habbab akana nata sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana iku yakra'u mau sapa Rasulullah fi tuhri ing dalam duhur wal asri lan asar kala ngendikan sapa Habbab nam ya bener kulna ngucap sapa kita bima kelawan apa kuntum ana sapa sira kabeh iku tarifuna ngerteni sapa sira kabeh dari kae mengkono kira ati Rasulillah balik ni ya lek pomo tadi ka utodaka ngoten iku bujingan balik ni golek ini kono lek fiil digoleki mas daripun rujuknya ya masdar dari bau yakra'u dadi qira'a itu yakra'u qira'a qala ngucap sapa Khabbab bitirabi lihyatihi kelawan obah-obahe jenggote Rasulullah salat aja di batin engko malih dadi aliran kebatinan enek ya ngono lagi nyapa iki Allah Akbar bar ngono wis lha iki kebatinan iki tetep kudu enek walaupun dhuwur ora jahar
waktu zuhur ngasar nggih waktu-waktu sing di situ kudune nganu ya wis kudu enek obah-obah. Mulane Rasulullah di ketika ini kelihatan obah-obah jenggote. Ojo antek kur meneng wae. Kuwi termasuk ya sing anu napa niku sing kebanyakan sosokan yang ngono kuwi. Banyak orang yang mboten anu orang qiraah ngoten niku. Bab detailnya tentang niki tentang salat sing anu niki tentang napa membaca sambil membaca niki di anu kitab-kitab fikih niku di ngendikane. Wa bilai hadatsana Hajjaj qala ucap sapa Hajjaj hadatsana critanina ing kita sapa Syubah qala ucap sapa Syubah ambana wis critanina kita sapa Abu Ishaq qala ucap sapa Abu Ishaq sami itu krungu sapa ingsun Abdullah bin Yazid ya tubuh hale khutbah sapa Abdullah bin Yazid kala ucap sapa Abdullah bin Yazid hadatsana was critanina ing kita sapa al-Bara wa kana lan ora sapa Bara iku kaya katubin ora lah karo ana sak temene para sahabat kanu iku ana sapa sahabat ana iku ida sallu hari kana salat sapa sahabat ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sartane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warafa mongko ngangkat sapa Rasulullah rasahu ing mustakani Rasulullah benar ruku saking ruku kamu mongko jubeleng sapa Rasulullah kiaman kelawan jejeg tenan kamu mongko jumeneng sapa sahabat kiaman kelawan jumeneng hatta yarauna sehingga padha ningali sapa sahabat ing Rasulullah kot sajada teman-teman sujud sapa Rasulullah dadi aja disiki imam ijek lekas ruko ape ngangkat undang ngangkat dhisik. Sing digambarne kok dirubah iso kaya gambare keledai itu kan aja disiki imam. Ora usah banter-banter. Imam sami Allah liman hamidah makmum sami Allah liman hamidah melu-melu banter ngono ya. Rabbana lakal hamdu melu-melu banter. Ini niat makmum apa ora? Lek makmum iya kudune ya ora usah ya ora usah muni banter-banter ngono. Apa dimakmumi ora pate ikhlas ngono maksudnya dhewe makmum ora pate ikhlas terus akhire banter ngono ya. Saestu niku pas ngawas kiai nggih pernah ngendikan ngono kuwi. Sapa dek sing banter kae pas ngaji. Sapa sing dek nek banter kae sewaktu ngono. Niat makmum apa ora? Niat makmum ya kudune ya ora usah banter-banter imam muni ngono. Malah ngluwi bantere sangka kiai ini. Nggih bener awake dhewe niku nggih anu napa niku ada keindahan-keindahan bagi kita pelajari bab tentang imamah wal qudwah niku jenengan nek kita pageng niku saged anu niku nggih niku termasuk antara pesan ulama-ulama rumiyin kan anu sampai salat pripun mengki baca salat napa diwaos niku napa niku dianu riyin bahkan ulama-ulama wonten sing niku kados-kados niku sebelum salat pun kok niki istilahipun nggih anu niku napa niku bagaimana caranya itu enak niku sebelum salat niku malah dengan kirim Fatihah dulu guru-gurunya mengirimkan kepada istilahnya tetap bagaimana bertawasul sampai demikian niku ulama salafus saleh ngoten niku bertawasul kepada ulama-ulama sebelumnya karena awake dhewe lek diimbangni karo guru-guru kita wah zamane ada ilmu dicabut kali Gusti Allah dari ulama-ulama sing khos niku ketika yang sholatnya mawon niku sisa dadekne betul-betul khusyuk hadir wonten ngersane Gusti Allah bahkan napa niki di dalam sholat ada yang di luar sholat niku Masya Allah ini kalau ngaji kitab ngeten niki sing babe bab nopo niku sesuai hampir ngoten niku ulama riyen wonten sing ngoten niku ngepasi kok babe tentang istisqa nggih nganu niku sesuaikan
bab tentang hujan langsung diwehi Gusti Allah. Kurang ana ning ngoten niku. Disesuaikan karo Gusti Allah sampai kekuatannya mengatur. Orang-orang yang dekat dengan Allah, ngoten iki menawa awake dhewe niki aja disi imam ditunggu. Wa bihi ilaihi hadasana wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.